5 tempat angker di Medan yang cocok untuk uji nyali. Medan dikenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Di kota ini, keragaman suku berbaur menjadi satu. Sebut saja suku Batak, Jawa, dan Melayu. Mereka tinggal berdampingan dan membangun Medan menjadi kota yang lebih baik. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Medan, nggak ada salahnya kita bahas tempat-tempat yang ngeri di sana. Kita lupakan sejenak wisata kuliner dan alamnya yang indah. Mari kita menjelajah wisata mistik di kota Medan yang dapat membuat bulu kuduk saya jadi merinding. 1. Rumah Jong Afi. Jong Afi adalah seorang pedagang dari Cina yang membangun usaha di Medan. Ia membuat usaha perkebunan hingga memiliki 10.000 karyawan. Kehebatan yang dimiliki Jong Afi membuatnya sangat dihormati oleh orang Medan, Sultan Delhi, hingga para petinggi Belanda yang berkuasa kala itu. Meski kaya raya dan mempunyai kedudukan yang tinggi, ternyata Jong Afi suka memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat. Setelah meninggal, Jong Afi meninggalkan rumah yang bisa dibilang mewah dengan desain yang unik. Menurut kabar, rumah yang saat ini dijadikan museum menyimpan banyak misteri. Saat malam, banyak orang mendapatkan penampakan. Selain itu, lewat di depannya saja bisa membuat bulu kuduk kita berdiri. 2. Kampus USU Pintu 4. Kampus USU adalah sebuah kampus negeri terbesar di provinsi ini. Banyak sekali mahasiswa dari penjuru Sumatera hingga beberapa wilayah Indonesia yang menimba ilmu di kampus yang konon juga seram dan banyak hantunya, terutama di bagian pintu 4. Menurut cerita dari mahasiswa dan warga lokal, tempat itu dihuni banyak sekali makhluk halus. Pintu 4 dikenal banyak sekali pohonnya. Banyak orang yang beranggapan jika pohon besar itu adalah sarang hantu. Jika habis maghrib Anda ke sana, maka suasana akan mencekam. Jika Anda pria, maka hantu wanita berbaju merah kadang nampak, bahkan kadang naik ke atas motor. Serem kan? 3. Sun Plaza. Sun Plaza adalah sebuah pusat perbelanjaan yang sangat besar. Bangunan ini memiliki sekitar 6 lantai yang menjual aneka berbagai kebutuhan masyarakat. Usut punya usut, ternyata mal yang banyak dikunjungi orang ini berhantu. Hal ini terjadi sejak ada peristiwa bunuh diri di tahun 2006 silam. Seorang wanita nekat terjun dari lantai 4 dan akhirnya meninggal di tempat. Saat malam hari, banyak pengunjung ataupun satpam yang merasa diikuti seseorang. Selain itu, juga sering terdengar suara-suara aneh seperti orang kesakitan. Warga sekitar meyakini jika hantu yang sering mengganggu itu berasal dari korban bunuh diri. Ia bernama Rita Wongso yang rela terjun karena merasa depresi dengan nasib keluarganya. 4. Kuburan depan SMA Sutomo 1. Banyak orang yang mengatakan jika kuburan di depan SMA Sutomo 1 sangat angker. Sering kali ada penampakan makhluk aneh di tempat ini. Di malam hari, suasana di area makam sangat mencekam meski berada di tengah kota. Saat ini kuburan masih menyimpan banyak misteri meski tak sebanyak dahulu. Hal ini terjadi karena area kuburan adalah area macet. Mungkin hantunya sudah mengungsi, kata beberapa warga lokal. 5. Asrama Putri SMA Katolik Cahaya. SMA Katolik Cahaya adalah sebuah SMA yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Medan. Ternyata juga dikenal angker. Bagian paling banyak penampakan terletak di bagian asrama putri. Di bangunan yang dikhususkan untuk tempat tinggal asrama putri memiliki kisah yang ngeri. Sering dialami oleh siswi dan juga warga yang kebetulan lewat. Dikabarkan sering ada penampakan anak kecil dengan baju putih berdiri di atap asrama. Kemungkinan anak ini berusia 7 tahun, padahal asrama ini berisi anak SMA yang notabene sudah besar-besar. Dan anak
dan lagi anak itu sering muncul dan menghilang begitu saja. Cerita ini sering menyebar ke beberapa siswi dan orang yang sering lewat di sekitar sana. Nah, itulah 5 tempat angker di Medan. Dari 5 tempat tersebut, kira-kira mana saja yang pernah Anda jelajah atau penasaran untuk mendalami misterinya lebih dalam?